Baiklah rekan-rekan sekalian, setelah kita membahas tentang bagaimana definisi dan pengertian daripada keempat unsur IREC, di slide ini kita akan bahas bagaimana cara merumuskan unsur-unsur dalam IREC tersebut. Kita mulai dengan merumuskan isu. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dan pahami bahwa isu dalam IREC atau penulisan hukum bukanlah isu atau permasalahan umum biasa, melainkan permasalahan hukum, ya, isu hukum atau legal issue. Jadi ketika kita membahas isu dalam IREC, maka kita akan membahas legal issue. Oke, kita masuk pada bagaimana cara merumuskannya. Terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa dalam hal-hal tertentu, ya, klien kita, atasan atau calon pembaca seringkali sudah memberikan kita permasalahan hukum, pertanyaan hukum yang spesifik atau tertentu. Jadi sudah ada legal issue-nya yang secara definitif disampaikan oleh calon pembaca, ya. Sudah ada fokus permasalahannya, sudah ada bidang hukum spesifiknya. Nah, dalam hal ini maka kita tentunya tidak perlu lagi merumuskan legal issue, ya. Namun menurut pengalaman saya, ada dua pengecualian terhadap hal ini, ada dua kemungkinannya. Yang pertama kemungkinannya adalah bahwa ketika kita memandang untuk menjawab dan membahas, ya, legal issue tertentu yang disampaikan oleh calon pembaca, maka kita perlu terlebih dahulu, ya, menjawab dan menyelesaikan legal issue pendahulunya. Jadi misalnya, ya, contohnya klien menanyakan atau meminta kita untuk menjawab legal issue B. Sementara kita kemudian mengetahui bahwa legal issue B tidak dapat dibahas dan dijawab sebelum menjawab atau menyelesaikan legal issue A. Maka oleh karena ini penting, ya, muncul keperluan, ya, dan pertimbangan kita untuk dapat terlebih dahulu membahas dan menjawab legal issue A walaupun tidak ditanyakan atau dimintakan oleh klien atau calon pembaca, ya. Kemudian kemungkinan kedua, ya, pengecualiannya adalah jika kita kemudian memandang bahwa setelah kita bahas legal issue B, kita jawab legal issue B, kemudian secara otomatis serta-merta muncul sebagai akibatnya muncul legal issue C. Nah, dalam hal ini tentunya kita juga perlu pertimbangkan untuk juga membahas legal issue C jika, ya, hal tersebut penting, perlu untuk kepentingan klien dan kemudian relevan dengan konteks pertanyaan di legal issue B. Nah, atas kedua kemungkinan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, ya, terkait bobot dan banyaknya pembahasan kita perlu pertimbangkan juga, ya, jangan terlalu banyak, namun juga jangan terlalu sedikit, oleh karena pada dasarnya yang dimintakan oleh klien adalah legal issue B, dan ini juga nantinya nih akan ada kaitannya juga nih dengan jam kerja, ya, jika misalnya perjanjian dengan klien, ya, ini khusus dengan klien nih, ya, perjanjiannya adalah pembayarannya secara hourly basis, ya. Jadi kita perlu pertimbangkan juga hal tersebut. Oke. Nah, itu tadi adalah jika klien memiliki rumusan legal issue yang tinggal kita jawab atau bahas, ya. Lalu bagaimana jika klien tidak memberikan kita legal issue? Ya, seringkali klien, ya, ini utamanya klien tentunya, kalau atasan kan atau senior beda. Seringkali klien kita itu adalah pihak awam, ya, baik orang maupun perusahaan datang kepada kita membawa suatu kronologi kejadian, peristiwa, memberikan data, informasi, fakta, ya, mungkin juga bukti, surat, dan seterusnya, kemudian membawa narasi dan akhirnya menyampaikan permasalahannya. Mereka tidak tahu bahwa permasalahan disampaikan bisa saja bukan permasalahan hukum atau juga merupakan permasalahan hukum tapi tidak akurat dan spesifik, gitu, ya. Maka tugas kita sebagai advokat adalah untuk merumuskan, ya, apa legal issue dari setiap informasi yang sudah disampaikan oleh klien tersebut, ya.
Maka dalam hal ini kita harus merumuskan legal issue dengan cermat dan akurat ya. Ini penting karena kita tidak bisa merumuskan legal issue yang melebar ya, yang tidak pas ya, yang melenceng ya. Karena nantinya akan memberikan atau menghasilkan kesimpulan atau jawaban yang tidak benar ya, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana merumuskannya? Kita perlu untuk mengidentifikasi poin-poin sengketa, permasalahan, atau potensi sengketa apa yang ada dalam informasi yang disampaikan oleh klien. Makanya perlu kita untuk meminta pada klien untuk melengkapi sebanyak-banyaknya informasi, melengkapi sebanyak-banyaknya kronologi agar kita dapat bisa meramu analisa yang sesuai dan tepat. Tapi lebih dari itu, kita juga perlu ya, jika dimungkinkan untuk mendapatkan informasi-informasi sekunder ya, karena kan klien ini sifatnya mereka mendapatkan informasi dari sisi mereka. Nah, jika kita bisa mendapatkan informasi sekunder ya, misalnya dari internet ya, sumber-sumber bebas, internet berita-berita ya, maupun informasi lainnya di luar klien, maka itu juga akan lebih baik dalam memberikan informasi yang luas ya dari berbagai perspektif dalam membahas atau menjawab permasalahan hukum klien. Jadi demikian teman-teman sekalian. Nah, ada keadaan di mana kita bingung nih. Sebagai advokat kita bingung atau dalam artian kita belum dapat secara pasti menentukan rumusan legal issue-nya. Nah, dalam hal ini ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita menentukan dulu ya legal issue yang tentatif atau sementara. Ya, ini akan dapat berubah seiring dengan perjalanan analisa dan riset ya. Lalu kemudian kemungkinan kedua atau pilihan kedua adalah kita tidak perlu tuliskan dulu ya legal issue-nya, kita kosongkan dulu nih. Kita masuk dulu ke applicable law-nya dulu atau bagian rules ya. Kita kategori dulu, kita identifikasi dulu kira-kira nih peraturannya, hukumnya, normanya apa aja nih ya. Sebelum kita akhirnya bisa kembali ke atas untuk dengan aturan-aturan seperti ini, maka saya dapat simpulkan bahwa rumusan legal issue-nya seperti ini. Jadi kita kerjakan yang rules dulu, baru kita pindah ke bagian issue. Nah, ini memang dimungkinkan hal seperti ini karena membuat draft penulisan hukum itu tidak harus linear ya. Harus A, B, C, D. Bisa juga hal-hal yang tidak berurutan seperti yang sudah saya sampaikan di sini. Ya, seperti sebagaimana Carpenter ya, karakter yang sudah disampaikan di bagian awal tadi, bahwa yang penting bangunannya jadi nih. Kita tidak mengharuskan atau menuntut bahwa harus dimulai dari mana dulu, ya. Memang seidealnya dimulai dari bagian awal dulu, tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa memulai dari bagian-bagian lain, ya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Ya, bahkan sebagaimana nanti akan kita sampaikan pada bagian akhir ya, tips dan trik dalam membuat legal writing, ada proses yang disebut sebagai rewriting atau penulisan ulang ya, di mana pada bagian ini terkadang kita dapat menemukan manfaat yang lebih dengan cara menulis ulang ya. Ya mungkin tidak 100% tapi sebagian besar mungkin ya seluruh penulisan gitu. Kadang-kadang kita akan menemukan angle-angle baru ketika kita menulis ulang suatu draft. Tentunya ini akan memakan waktu dan ini perlu juga kita pertimbangkan terkait waktu. Tapi terkait dengan substansi, terkadang ini akan memberikan kita kesempatan untuk menuliskan suatu analisa yang lebih komplit ya. Jadi perlu juga dipertimbangkan tentang ketidaklinearan ya drafting daripada penulisan hukum ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, rekan-rekan, setelah membahas tentang cara merumuskan legal issue, kita sekarang akan membahas cara merumuskan rules atau aturan. Nah, ya, pertama-tama ya, kita harus temukan dulu
apa prinsip hukum umum atau norma hukum umumnya dari suatu legal issue atau peristiwa yang disampaikan. Ya, apa nih prinsip umumnya? Jadi misalnya kalau dalam contoh silogisme tentang Budi dan Sari di atas, ya ketika Budi menimbulkan kerugian bagi Sari, maka prinsip hukum umumnya adalah barang siapa yang menimbulkan kerugian, ya maka wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, ini adalah prinsip hukum umumnya. Nah, kemudian yang kedua kita temukan, setelah kita temukan prinsip hukum umumnya, kita tentukan dari sumber hukum atau legal authority mana saja kita akan ambil atau kita tarik ya prinsip-prinsip tersebut. Misalnya dari undang-undang ya, dalam hal ini misalnya dari KUH Perdata atau BW, misalnya juga kalau dalam hal konsumen ya, kita ambil dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, kita ambil misalnya dari undang-undang yang lain ya. Lalu ada juga kita bisa ambil dari preseden atau jurisprudensi ya. Tadi kalau undang-undang itu bisa ke bawah ya, terus ke bawah peraturan perundang-undangan ya, dari undang-undang lalu peraturan pemerintah ya, lalu kemudian bisa masuk kepada kepres, perpres ya, dan seterusnya sampai ke bawah sampai ke peraturan teknis. Lalu kemudian bisa juga tadi preseden atau jurisprudensi, bisa juga case law ya, misalnya dalam hal ini perkara atau penerapannya kalau di common law, bisa juga dari kontrak ya. Jadi kita perlu tentukan nih dari sumber hukum mana aja. Nah kemudian yang ketiga selanjutnya adalah kita perlu untuk menganalisa atau mengidentifikasi apakah dari list aturan-aturan tadi, yang misalnya kita udah list ya, kita sudah daftar aturannya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kemudian kita tentukan apakah di antara peraturan-peraturan tersebut ada yang sifatnya akumulatif ya. Artinya akumulatif apa? Penggabungan ya. A plus B plus C harus ada itu akumulasi. Ya, atau bisa juga apakah ada yang sifatnya alternatif, A bisa digantikan oleh B atau digantikan lagi oleh C. Lalu kemudian adakah yang saling supersede ya, atau saling mengalahkan atau saling mengecualikan atau waiving ya antara peraturan-peraturan tersebut ya. Misalnya kan kita tahu dalam prinsip-prinsip hukum kan ada istilahnya yang derogat itu ya, misalnya yang spesiali derogat generali, jadi yang khusus mengalahkan yang umum ya, yang posteriori derogat anteriori, yang ada kemudian menggantikan atau mengalahkan yang sudah ada sebelumnya ya, termasuk aturan hukum yang lebih tinggi ya bisa mengalahkan yang lebih rendah ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan dalam menganalisa daftar aturan hukum tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu menghindari nih rekan-rekan untuk menghindari mengutip aturan hukum dengan cara yang tidak pas gitu ya. Misalnya undang-undang A pasal B ya kita kutip dengan tidak tepat. Makanya kita harus check and recheck lagi. Nanti ini ada di bagian tips di bagian belakang. Kemudian kita juga tidak boleh ya memasukkan ya fakta atau menguraikan menjelaskan fakta di bagian aturan hukum gitu. Jadi jangan sampai tercampur aduk ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah setelah kita daftar aturan-aturan tersebut kita tuliskan semua, kita harus pilih nih mana yang sebetulnya tidak relevan, tidak penting. Jangan sampai jadi sekedar laundry list ya, kalau istilahnya di common law itu laundry list. Jadi kita perlu saring lagi, kita filter lagi. Jadi kalau tadi madman ya, kita buka kemungkinan seluas-luasnya tanpa batas imajinasinya. Nah kemudian dalam merancang tentunya kita harus pilah-pilah lagi bahan-bahan apa yang tidak kita perlukan dalam nantinya membangun bangunan legal writing tersebut. Demikian, kita lanjut ke slide selanjutnya rekan-rekan.
Oke, di bagian ini kita akan merumuskan atau membahas bagaimana cara merumuskan application ya. Sesuai namanya ya, pada dasarnya pada bagian ini kita akan melakukan penerapan atau menerapkan aturan-aturan yang sudah kita buatkan daftarnya tadi di bagian rules ya, sudah kita jelaskan ya. Kita terapkan ke fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi rules kita terapkan ke fakta. Nah, kemudian tidak hanya itu, jika memungkinkan maka rules tersebut atau aturan-aturan ya, misalnya pasal-pasalnya, klausulanya dalam pasal tersebut, jika memungkinkan maka kita dapat pecah ya menjadi unsur-unsur terkecil, kemudian kita uji apakah unsur-unsur itu ya dapat diterapkan kepada fakta. Ya, kalau di peradilan pidana atau di persidangan pidana, kita tahu ini misalnya dalam bentuk atau bagian analisa hukum ya, mana kita memecah suatu pasal pidana ya menjadi unsur-unsur tertentu dan kita buktikan apakah unsur itu terpenuhi atau tidak terpenuhi ya, untuk dapat menjawab apakah dakwaan ya terpenuhi atau tidak. Nah, ini juga yang kita lakukan dalam bagian application. Nah, seiring waktu memang kemampuan kita akan meningkat jika kita terus-menerus berlatih dan mengerjakan bagian application ini atau analisa ini. Nah, kalau di common law ya, yang paling dibedakan ya dengan civil law adalah bahwa di common law itu case law ya atau preseden lah istilahnya ya, yang sudah dibuatkan semacam jurisprudensi tetapnya ya. Case law itu menjadi hal yang paling utama untuk dan terlebih dahulu untuk diperiksa ya, apakah dapat diterapkan prinsip stare decisis di situ. Nah, apa itu prinsip stare decisis? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Namun demikian, jika ada case law-nya ya yang sesuai dengan fakta dan legal issue yang sedang kita bahas, maka kita wajib terlebih dahulu untuk mengaplikasikan case law tersebut gitu. Ya, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Di slide ini kita akan bahas bagian terakhir dari unsur IREC, yaitu conclusion ya, bagaimana merumuskannya. Jadi dia conclusion ini adalah berisi hasil ya. Jadi ada dua ya. Either dia kesimpulan atau hasil dari analisa fakta dan aturan yang sudah kita buat sebelumnya, atau dia juga bersifat atau berisi jawaban atas legal issue yang disampaikan pada bagian isu di atas ya. Jadi dia bisa berisi hasil atau kesimpulan, bisa berisi jawaban, dan bisa juga berisi keduanya gitu. Jadi kita tentukan sendiri. Nah, biasanya di bagian kesimpulan ini untuk setiap pembahasan atau jawaban atas legal issue atau analisa tertentu, itu biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf lah per issue ya. Karena namanya ini kesimpulan, maka dia harus ringkas gitu ya. Kemudian bisa juga ya kita menyimpulkan side issue. Nah, side issue ini maksudnya seperti yang sudah kita sampaikan pada bagian merumuskan isu tadi, bahwa ada legal issue A, ada legal issue C ya. Ini khususnya mungkin legal issue C ini yang dimaksud di sini. Side issue. Nah, ini bisa kita simpulkan juga, kita jawab juga di bagian kesimpulan ya. Terutama jika ini penting ya, dan kalau tidak di-highlight oleh kita atau tidak disorot, maka kemungkinan besar pembacanya tidak akan dapat menyadari ada side issue atau legal issue tambahan tadi. Nah, khusus untuk objektif atau predictive legal writing ya, yang utamanya kita bahas dalam slide ini, maka suatu kesimpulan harus sifatnya harus jujur dan objektif ya, netral ya, tidak memihak nih. Seharusnya kalau objektif predictive legal writing memang tidak memihak ya, karena yang kita sampaikan adalah aturannya ya, bagaimana analisa terhadap aturan. Dan juga kita tidak
boleh dalam kesimpulan ini memberikan harapan palsu ya. Apa itu harapan palsu? Bahwa demi menyenangkan pembaca ya, atau terutama klien kita ya, maka kita memberikan harapan palsu kepada mereka yang pada akhirnya nanti dapat justru menjerumuskan klien kita. Nah, di bagian ini nanti di selanjutnya ya, bagian selanjutnya juga kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat semacam disclaimer ya, agar kita terhindar dari berbagai resiko dalam penulisan suatu legal writing ya. Jadi apa yang dimaksud tadi harapan palsu ya, misalnya kita memberikan keyakinan kepada klien bahwa ini adalah bahwa case mereka itu kuat gitu ya, padahal tidak gitu, sehingga seharusnya mereka bisa, kalau di common law ya, seharusnya mereka bisa plea guilty ya, sehingga mendapatkan hukuman yang lebih ringan ya. Ini juga sebenarnya diterapkan juga di misalnya di Indonesia ya, di persidangan pidana ya, hal-hal yang dapat meringankan ya, bahwa misalnya terdakwa mengakui perbuatannya atau mengakui pidana yang dilakukan ya, dapat meringankan hukuman. Ini sebetulnya ya penerapan plea guilty juga, walaupun tidak formal ya. Nah, kalau di perdata misalnya akhirnya dapat karena harapan palsu itu akhirnya menghindari klien untuk bisa menawarkan perdamaian kepada lawannya, sehingga mengurangi kompensasi yang harus dibayar misalnya. Nah, kesimpulan atau konklusi harus bersifat jujur dan objektif, sehingga dapat membuat pembaca ya paham dan kemudian dia bisa menentukan apa yang harus dilakukannya, hal-hal apa yang harus dia pertimbangkan dan dipilihnya dan diputuskannya. Demikian tentang merumuskan IREC. Nah, di bagian ini kita akan sedikit melanjutkan tentang cara merumuskan conclusion atau kesimpulan ya teman-teman. Jadi lanjutannya adalah kita harus memberikan nasihat ya, rekomendasi ya, hasil ataupun tuntutan ya, kalau misalnya nanti persuasif, yang sifatnya tidak melawan hukum ya. Nanti ada kaitannya dengan bagian selanjutnya pada slide terkait bagaimana cara kita membuat atau merumuskan suatu legal writing yang tidak melawan hukum ya. Jadi ini sangat penting, merumuskan conclusion dengan cara tidak melawan hukum. Kemudian kita juga wajib ya untuk menyampaikan dalam conclusion itu adalah pilihan-pilihan apa saja ya yang dapat dilakukan oleh si pembaca, yang dapat direkomendasikan oleh si pembaca, atau juga yang dapat terjadi ya, kemungkinannya apa saja yang dapat terjadi dari suatu peristiwa atau analisa yang kita sudah bahas di bagian analisa. Jadi pilihan ya dan kemungkinan dan akibat-akibat itu harus diuraikan secara lengkap tanpa terkecuali ya. Karena ini penting bagi pembaca, baik atasan atau senior kita, baik juga klien ya. Ini khususnya dalam legal writing yang sifatnya objektif atau prediktif. Nah, kemudian untuk persuasif ya, tentunya kesimpulan akan diakhiri dengan adanya suatu permintaan ya, tuntutan ya, atau petitum. Jadi suatu legal writing persuasif tidak boleh tidak ada atau tidak boleh jika tidak diakhiri oleh permintaan, tuntutan, atau petitum. Jadi ini wajib. Demikian rekan-rekan, kita selanjutnya akan lanjut kepada contoh prakteknya.